Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Akbar, tentunya masih di channel Akbar Arai. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas tentang eh, berapa lama sih kita bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Jadi sebetulnya jawabannya simpel dan sederhana. Jawabannya adalah ketika kalian sudah memenuhi persyaratan yang diperintahkan oleh YouTube ya. Oke, kita coba cek dulu channel YouTube gue ya teman-teman ya. Jadi gue pernah bilang kalau misalnya dulu itu gue pernah mengalami masa-masa dimana gue itu merasakan persyaratan YouTube itu hanya 10.000 viewers aja gitu. Jadi ketika kita sudah mencapai 10.000 viewers, nanti otomatis akan diarahkan untuk pengajuan monetisasi. Tapi pada saat itu karena terlalu mudah, YouTube menganggap bahwa 10.000 viewers itu terlalu mudah untuk didapatkan. Jadinya YouTube memperketat lagi peraturannya, sehingga peraturan sampai saat ini yaitu minimal 1.000 subscriber dan juga 4.000 jam tayang untuk minimal kita bisa pengajuan monetisasi. Nah, cuman karena YouTube ini sudah ada fitur shortnya ya, YouTube Short atau video pendek. Untuk persyaratan monetisasi YouTube ini dia ada pilihan lagi, jadi kayak dipermudah gitu teman-teman ya, karena kan bisa jadi potensi teman-teman itu bukan di video panjang tapi di video pendek atau di short gitu ya, di short video gitu, short YouTube. Nah, jadi untuk peraturannya di sini teman-teman bisa lihat ya, ada kelayakan. Nah, kelayakan ini adalah minimal syarat ya, syarat ketika kita sudah mencapai target yang dibutuhkan untuk pengajuan monetisasi. Nah, seperti yang barusan gue bilang ya, teman-teman, untuk persyaratan yang intinya itu di 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber. Nah, kenapa sih untuk peraturan di atas sama di bawah ini beda ya, teman-teman? Jadi gini, jadi untuk saat ini persyaratan monetisasi itu dia ada dua step, bukan dua step sih, lebih ke dua langkah ya. Jadi nanti untuk untuk yang benar-benar kalian bisa pengajuan monetisasinya itu ketika persyaratan yang di bawah sini nih, yang 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber yang udah kelihatan di sini ya teman-teman ya. Nah, ini secara otomatis ketika sudah tercapai nantinya teman-teman akan bisa mendapatkan akses untuk pengajuan monetisasi. Tapi tentunya ketika teman-teman monetisasi, ketika punya pengajuan itu belum langsung teman-teman bisa cairin uang teman-teman ya, karena untuk penghasilan yang kita dapetin itu adalah dari ads atau dari iklan, yang dimana iklan itu ditambahkan otomatis dari YouTube-nya ini ke video kita gitu teman-teman. Jadi nanti tetap ketika sudah lolos monetisasi pun harus ibaratnya harus dapat penghasilan dulu dari si videonya gitu teman-teman. Nah, untuk persyaratannya tadi kan 1.000 subscriber. Nah, jadi FYI, gue mau cerita sedikit. Gue itu kemarin-kemarin tuh pernah monetisasi gitu, karena karena channel YouTube-nya gue diemin, nggak gue upload konten rutin, jadinya kelepas, jadi kayak berkurang gitu. Karena untuk perhitungan jam tayangnya itu dihitung 12 bulan terakhir gitu. Dengan analoginya seperti ini, misal hari ini itu tanggal 1 Januari 2026 ya. Nah, jadi 4.000 jam tayang ini akan dihitung mundur selama 12 bulan, berarti di 1 Januari 2025. Nah, ketika dari retensi waktu di 1 Januari 2025 sampai 1 Januari 2026, ketika di bulan Januari 2025 sampai ke Januari 2026 itu video teman-teman mendapatkan 4.000 jam tayang, berarti otomatis itu akan tetap dihitung 4.000 jam tayang. Nah, misal seperti ini. Teman-teman itu mendapatkan viewers itu lebih banyak di Januari tahun 2025, di bulan Januarinya ya, dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Nah, otomatis ketika nanti pindah ke bulan Februari, teman-teman tuh jangan kaget kalau misalnya monetisasinya di kayak harus monetisasi ulang. Karena apa? Karena kebanyakan 4.000 jam tayang ini disumbangkan dari bulan Januarinya gitu.
karena kan kita dihitungnya 12 bulan terakhir. Nah, otomatis ketika nanti kita sudah pindah ke Februari ini, kita anggap aja ini sekarang kita lagi di Januari 2026. Ketika kita pindah ke Februarinya, berarti otomatis si perhitungan jam tayangnya tadi akan berpindah ke Februari yang tahun sebelumnya gitu. Dihitungnya tuh seperti itu. Makanya ada perhitungan 12 bulan terakhir gitu, teman-teman. Tapi semisal dari 12 bulan itu ternyata 4.000 jam tayangnya ini tuh maksudnya lebih gitu ya, teman-teman dapat 10.000 jam tayang, 12.000 jam tayang yang dimana dihasilkan dari ke 12 bulan itu masih aman. Itu masih aman, teman-teman ya. Karena apa? Karena nanti jam tayangnya nggak terlalu turun gitu, maksudnya nggak yang di bawah 4.000. Pokoknya jam tayang teman-teman akan dianggap hilang penautan monetisasinya itu ketika kurang dari 4.000 jam tayang, seperti itu ya. Nah, atau karena tadi yang gue bilang kalau misalnya si YouTube ini sudah memberikan opsi lain, itu teman-teman bisa mendapatkan di 1.000 subscriber. Kalau 1.000 subscribernya itu wajib ya, harus. Teman-teman bisa mendapatkan 4.000 jam tayang untuk video panjang atau 10 juta penayangan viewers di video pendek ya. Kalau untuk video panjang itu perhitungannya jam, jadi bukan viewers, perhitungannya jam. Misal teman-teman punya video dengan waktu 12 menit atau 13 menitan gitu, teman-teman ya. Nah, nanti dihitung berapapun viewersnya. Misal viewersnya ada 600 gitu, tapi 600 viewers itu 600.000 viewers gitu ya. 600.000 views itu ketika si 600.000 ini hanya menonton 1 menit gitu dan belum bisa berkontribusi untuk ke jam tayangnya, berarti itu harus ditunggu dulu gitu sampai beberapa video teman-teman harus viral dulu gitu. Tapi kalau misalnya untuk si short ini dia memang penayangannya gitu, jadi bukan jam tayang, penayangannya maksudnya viewsnya gitu ya. Nah, menurut gue sih dua-duanya ini agak lumayan effort ya untuk mendapatkan persyaratan kedua ini. Maksudnya keduanya ini tuh agak lumayan effort, tapi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman mau mencoba untuk bisa ya. Karena di sini pun gue sekarang sedang berada di posisi views gue tuh jam tayang gue tuh turun nih, kan harusnya 4.000 kan, harusnya melebihi. Karena gue jarang ngurus channelnya, jadi kembali ke 297 jam. Jadi gue harus ngejar lagi nih, di 4.000 jam tayang, teman-teman, seperti itu. Nah, terus pertanyaan teman-teman, kenapa sih yang atas itu ada persyaratannya juga? Nah, jadi gini, ada beberapa fitur yang sudah bisa terbuka ketika teman-teman mencapai target ini gitu. Tapi ini tuh belum bisa monetisasi yang dapat ads gitu, dapat dolar, bukan. Jadi ketika teman-teman mencapai yang sudah diperintahkan di persyaratan yang opsi pertama ini, yaitu di 500 subscriber, kemudian upload video pendek selama 3 video pendek selama 90 hari atau 3.000 jam tayang dan juga 3 juta views. Nah, ini tuh kayak hanya beberapa fitur yang terbuka gitu, belum yang teman-teman bisa monetisasi langsung, enggak. Jadi monetisasi itu harus tetap yang bawah, yang ini, yang 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber untuk video panjang, dan untuk video pendeknya 1.000 subscriber dan 10 juta penayangan, teman-teman. Nah, kemudian apa jadinya ketika nanti kita sudah bisa pengajuan. Jadi ketika kita sudah bisa pengajuan, akan ada di sini nih, kami akan memberitahu saat Anda memenuhi syarat, nanti daftar. Nah, itu tuh baru pengajuan, teman-teman. Dari pengajuan itu teman-teman harus mendapatkan dulu $10 yang masuk ke YouTube, teman-teman ya, dari AdSense. Nantinya setelah $10 ini akan dikirim PIN verifikasi ke rekening ya. Jadi kayak si YouTube ini transfer sekitar 3 digit, pokoknya 3 rupiah gitu, 3 angka gitu, misal Rp120 atau Rp130 gitu. Nah, itu tuh nantinya akan diverifikasi gitu. Teman-teman harus masukin juga ke ke fitur yang ada di sini gitu. Jadi nanti ada kolomnya untuk ngisi si kode itu tuh kayak berbentuk saldo gitu, berbentuk uang tapi hanya berapa rupiah gitu. Nah, itu nanti dimasukin
ketika sudah dimasukkan ke dalam kolom yang nanti disediakan sama si YouTube ini, nah itu otomatis teman-teman sudah terverifikasi bahwa ini tuh bener rekening teman-teman dan juga akun teman-teman gitu. Nah nanti setelah itu baru kita bisa menambang AdSense ya dari video kita gitu. Nah untuk persyaratannya, maksudnya untuk untuk minimal penarikan ya teman-teman ya. Untuk minimal penarikannya teman-teman juga harus ada minimalnya. Jadi nggak sembarangan misal dalam 1 bulan ini tuh teman-teman dapat 300.000 terus langsung bisa ditarik, itu nggak bisa. Jadi teman-teman harus tetap bisa nariknya itu ambang pembayaran. Nah untuk ambang pembayarannya itu di berapa? Di 1,3 juta ya. Untuk 1,3 juta ini disesuaikan pada saat dulu pas dolarnya itu masih di 13.000 gitu. Nah itu jadi minimal $100 baru bisa baru bisa ditarik gitu. Nah karena kan untuk sekarang kan dolar udah naik ya teman-teman ya, tapi untuk si penarikannya itu tetap di 1,3 juta ya. Nah ini akun pembayaran, ini akun nolnya teman-teman ya, karena ini akun AdSense. Jadi ketika terlepas ke monetisasinya itu jadi terlepas juga ke AdSense-nya. Nah tapi di saldo YouTube-nya masih ada teman-teman, karena ini tuh sempet sebelum terlepas tautannya, sebelum monetisasinya hilang, ini gue pernah dapet di 500 ribuan. Nah ini tuh nggak bisa ditarik teman-teman. Ini tuh baru bisa ditarik kalau misalnya nanti udah di 1,3 juta. Otomatis kan nanti gue harus ngejar dulu si pendapatannya, karena ini tuh belum bertambah teman-teman, karena untuk akun gue masih belum dapat penghasilan lagi gitu. Nah terus gini, mungkin teman-teman berpikir bahwa si YouTube ini bisa menghasilkan setiap bulan. Belum tentu teman-teman, karena kan di sini kita ada ambang penarikan kan, batas penarikannya, minimal penarikannya. Terus kalau bulan ini cuma dapatnya 500, ya otomatis teman-teman harus nunggu dulu 1,3 juta. Bahkan gua aja dulu bisa narik itu, pertama kali gua narik itu setelah 3 bulan. Jadi kayak 500 terus kayak 300, nah sisanya yang bulan ketiga tuh berapa gitu. Nah itu baru bisa ditarik gitu, karena sudah minimal di 1,3 juta. Nah ini bahkan gue dulu pembayaran terakhir dikeluarkan 21 Maret 2023 sejumlah 1.294. Jadi ini tuh gue bener-bener ngepas banget di 1,3 juta, terus nanti kepotong admin lah kayak gitu ya. Nah ini tuh terakhir gue narik di 2023, dan itu 2023 terus 2024 2025 gue off, bener-bener kayak nggak ngurus YouTube gue gitu. Jadinya tautannya terlepas teman-teman gitu. Jadi jangan diterapin dulu mindset teman-teman tuh ketika kita nge-YouTube terus gampang gitu prosesnya, bakalan langsung viral, bakalan langsung banyak iklannya gitu. Karena kan kita penghasilan dari iklan ya, jadi video kita yang sudah ada iklannya itu baru bisa menghasilkan gitu. Tapi untuk kebijakan sekarang kalau nggak salah yang belum monetisasi pun udah ada iklannya, maksudnya tergantung si YouTube-nya gitu teman-teman ya. Jadi itu nanti kembali ke kebijakan YouTube. Intinya adalah ketika kita channel kita pun sudah dimonetisasi, itu harus tetap kita harus tetap nunggu dulu si duitnya terkumpul gitu teman-teman. Jadi nggak sembarangan misal bulan ini cuma dapat 100.000, teman-teman udah bisa narik, belum tentu teman-teman. Jadi harus tetap di 1,3 juta. Intinya gitu ya. Jadi gue mau ngomong ke teman-teman tetap semangat, jangan nyerah ya, karena gue aja dulu gak nyangka gue bisa narik, sempet narik dari YouTube ini gitu ya. Karena gue dulu sangat bermimpi untuk bisa narik sebulan tuh kayak minimal 50 juta, 70 juta. Cuman belum kesampaian kali. Makanya sekarang kita berdoa bersama-sama dan berjuang bersama-sama, dan juga berusaha bersama-sama untuk kembali lagi menaikkan YouTube ini teman-teman ya. Karena menurut gue YouTube ini adalah aset jangka panjang teman-teman, dibanding sosial media lainnya gitu. Karena untuk YouTube ini banyak edukasi dan manfaat-manfaat yang bisa diberikan oleh YouTube ini. Terutama kan dia video panjang ya, banyak video panjang. Jadi kayak banyak video-video tutorial juga yang memang nggak setengah-setengah gitu, yang nggak berpart-part ya, walaupun ada gitu ya, tapi tetap
setidaknya informasi yang diberikan itu bisa lebih lengkap lah, intinya gitu kalau di YouTube ini gitu teman-teman ya. Jadi hilangkan mindset ketika kalian nge-YouTube itu udah bakalan langsung bisa kaya dan sebagainya. Enggak, itu tergantung konsistensi teman-teman juga ya, seberapa banyak teman-teman bikin video, seberapa sering teman-teman upload. Nah itu juga berpengaruh ya. Intinya tetap semangat, jangan berhenti ngonten ya, jangan berhenti upload. Setiap hari kalau bisa sehari sekali, kalau bisa sehari 5 kali 5 video tuh nggak apa-apa ya teman-teman ya. Itu aja sih pembahasan di video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar. Kalau misalnya kalian suka sama video ini silahkan klik tombol like dan juga share. Jangan lupa ke sosial media kalian dan juga ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat. Siapa tahu teman-teman kalian juga butuh tutorial-tutorial dari gue teman-teman ya. Untuk jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk teman-teman yang baru bergabung. Dan thank you juga yang sudah support terus channel YouTube Akbar Arai. Mungkin untuk saat ini gue cukupkan videonya sekian. Kalau misalnya ada apa-apa tulis di kolom komentar, oke? Atau di sosial media gue di @akbararai ARRI. Oke teman-teman, sekian dulu. Gue Akbar Arai, happy and enjoy and goodbye.